Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah insyaallah. Marilah pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan marilah kita bertahmid dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita memberi salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita selalu bersolawat kepada Nabi dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita selalu beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan untuk pada pagi hari ini marilah kita mulai dengan kita beriftitah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pagi yang kemarin kita sudah bertakbir ya, karena yang pertama kita niat, kemudian niatnya juga hanya kepada Allah, yang seterusnya kemudian kita berpikiran bulat dalam kita melaksanakan sholat, hanya fokus kepada Allah. Kemudian setelah berdiri tegak kita menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan yang ibu jarinya sejajar dengan telinga, bawah telinga. Kemudian setelah itu kita diam sebentar, kemudian setelah menenangkan diri, setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Yang doanya itu macam-macam, ada yang Allahumma bangit, ada yang Allahu akbar kabiro, terserah pilih yang mana, semuanya betul. Kalau yang tidak betul, yang tidak membaca. Kemudian yang seterusnya setelah membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surat induk ataupun surat Al-Fatihah. Kemudian membaca bismillahnya jahar atau sir. Kadang-kadang di luar sana ada yang mengatakan kok ayat yang pertama tidak dibaca, yaitu bismillah. Sebetulnya itu dibaca, cuman dibacanya dengan sir. Membaca Al-Fatihah yang pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya.
Tapi sebelumnya pada rakaat yang pertama itulah diawali dengan bacaan ta'awudz. Diusahakan kita membaca ta'awudz itu adalah diusahakan itu sampai 3 hembusan nafas ya, supaya membacanya itu adalah pelan, supaya tidak terburu-buru, tidak ingin cepat rampung ya. Ya sudah temen yang itu lu ngambekan itu sih bisa diatur sendiri ya. Wong ngambekan kan bisa diatur ya sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah surat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ayat yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak berhak untuk dipuji. Apa ada orang yang senang dipuji? Banyak sekali, mungkin termasuk saya ya. Karena apa? Anggerane diomongna wong, diomongna apik seneng banget, diomongna gela, kowe ala, kowe berarti ingin seneng dipuji. Padahal kita tahu bahwa segala puji itu bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian itu hanya untuk Allah, Allah yang memiliki alam semesta. Jadi lalu kenapa kalau kita dipuji atau disanjung oleh orang, ya kita usah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin ya sih Gusti Allah sing kari itu, jangan seperti itu. Kalau masalah Allah itu cukup dalam hati. Jangan di mana-mana kita dipuji Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang memberi. Engkau malahannya bisa jadi kontroversi ya. Kalau memang sudah berhubungan dengan Allah itu di hati saja ya. Karena apa? Kita melihat dari kacamata rohani. Sebab kalau menurut syariat, kalau ya orangnya dipuji itu masih senang banget ya. Tapi kita sekarang sudah mengerti bahwa pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nadur lah kayak golek nadur apik temen, tak narso kebutuhan apik temen. Ya iyalah wong nyetok lemone nganggo poska, ya isine apik iki. Itu bahasa syariat, itu syariat ya. Tapi kalau rohaninya atau ma'rifat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, wong anu lemone yakeh. Kemudian yang seterusnya, kalau masalah pujian kita itu sudah tahu dan sudah tahu bagaimana caranya kita menyiasati supaya kita tidak memuji diri sendiri atau bisa menghindari pujian-pujian daripada orang lain. Tapi kita juga setelah istilahnya menerima pujian bisa itu bisa menghindari, kita ikut-ikutan loh, kayak golek nadur apik, itu juga kita sama saja memberikan pujian ya. Setelah kita itu mengerti bahwa pujian itu hanya milik Allah, kita juga harus berhati-hati dalam setiap berbicara ya. Karena kita orang sudah Allah memberikan kepada kita agar kita bisa mengerti tentang ma'rifat, maka kita untuk selalu ingat. Kemudian Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin apa artinya? Raja semesta. Allah itulah
sebuah penguasa. Jadi kita juga tidak berhak memiliki bahwa kita itu penguasa. Contohnya apa? Terutama arbada, keluarga menuntut untuk kita memberikan uang, kemudian kita memberikan uang atau belanja. Terus yang memberikan sebagai kepala keluarga mengatakan, "Wong gue nggak naruh takwai duit nginyong li orang yang belanja." Utawana maning enggane nyong orang ngomong kayak kan? Mungkin tidak. Itu juga kita istilahnya sudah merampas penguasa. Sebabnya apa? Kekuasaan yang memberikan itu memang kita, tapi yang berkuasa atau yang berhak memberikan itu adalah kehendak daripada Allah. Maka dari itu kita sekarang berpikir ya, bahwa segalanya itu adalah dari Allah. Maka dari itu apabila kita sudah bisa berpikir ke arah situ, maka insya Allah kita akan selamat. Kembalinya juga kita akan kembali kepada Allah. Kau mengatakan kembali berarti omongan mati. Ya memang orang hidup memang harus mati. Orang hidup memang harus mati dan harus kembali. Kembalinya kepada siapa? Ya kepada Allah. Kita datangnya juga dari Allah. Ini kan insya Allah orang makrifat semuanya ya. Jadi kami ulangi bahwa kita itu adalah tidak boleh memuji baik diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi kita walaupun kita memuji, tapi kita kalau sudah sadar itu juga boleh. Karena apa? Kita sadar bahwa yang hanya dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mendapatkan rezeki, juga jangan lupa diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Senajan kita itu mendapatkan uang karena menjual apa-apa, tapi kita harus Alhamdulillahirabbil alamin, dagangannya payu. Tapi harus sampai ke dalam hati. Jangan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita lupa dengan kesadarannya. Insya Allah kalau kita itu sering mengucapkan seperti itu, insya Allah akan sadar dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak pernah mengatakan seperti itu, maka kesadaran hanyalah di mulut, tidak sampai di dalam sana ya, yaitu dalam hati yang sangat dalam. Karena apa? Karena kalau semua itu adalah sudah digantungkan kepada Allah atau sudah disadari, maka setiap kali kita melakukan perbuatan atau setiap kali kita mendapatkan apa-apa itu adalah sudah disadari, itu adalah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau semuanya sudah seperti itu, sudah tergantungannya kepada Allah, apapun yang kita laksanakan atau hidup kita akan terasa tenang, terasa tentram. Seperti yang kita doakan setiap hari, setiap saat, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu, tapi ihdinas siratal mustaqim jangan kita mengartikan minta petunjuk pada Allah, ya jangan. Tapi mintalah bimbingan. Kalau petunjuk dengan bimbingan itu salah. Kalau minta petunjuk, umpamanya saya mau pergi kemana, minta petunjuk pada orang lain, akan ditidokna ke arah Purbalingga maring ulon ya. Beda kalau minta dibimbing, itu adalah Purbalingga ki maring ulon ke mayu melu maring nyong, berarti ngintil burine ya. Kalau dibimbing ditidokna, tapi terus
diberi arahan tapi tidak kena. Jadi kita harus, istilahnya adalah harus bisa mencerna kata-kata. Biasanya seperti dulu kita minta petunjuk pada Allah dari di jalan yang lurus. Tapi sekarang kita sudah mulai memberikan kesadaran atau memasukkan kesadaran kepada kita bahwa kita mintanya adalah minta dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus. Jangan kita minta petunjuk, walaupun kita mengatakan minta petunjuk, tapi kalau kita sudah sadar, sudah tahu, itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Biasanya yang sudah kita laksanakan semenjak dulu akan selalu terbawa. Sepertinya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim semenjak diberi pengenalan oleh guru-guru kita, itu adalah dengan menyebut nama Allah. Pasti sampai sekarang juga masih seperti itu, dengan menyebut nama Allah. Tapi setelah kita tahu bahwa yang sebenarnya adalah atas nama Allah, maka kita ada orang mengatakan dengan menyebut nama Allah, itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa arahnya itu adalah hanyalah kepada Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah itu sih betul ya, kalau sekarang kita sudah tahu. Kalau dulu ya tujuannya entah kemana, yang namanya Allah juga belum tahu, tidak tahu. Ngerti jenenge Allah ya ketemu dia besok anggar wis mati. Itu dulu waktu belum tahu, tapi insya Allah sekarang sudah diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah itu siapa, Allah di mana ya. Kemudian cara mengenal kita juga seperti apa, insya Allah sekarang adalah sudah tahu. Maka dari itu mulai sekarang silakan, kalau aktivitas kita setiap hari itu biasa, sing biasa ngarit, sing biasa dagang, sing biasa ngode bangunan, tetap aktivitas itu yang sama. Yang tidak sama sekarang adalah kita memberikan kesadaran. Kesadaran kita sekarang adalah berbeda dengan sebelum kita mengerti sejak dulu. Semenjak dulu kita melaksanakan ibadah juga tidak tahu ibadahnya kepada siapa, karena belum ada yang membimbing tentang kerohanian. Tapi sekarang alhamdulillah, terutama di Komplek Jobong, di Masjid An-Nur, sudah punya mursyid, yaitu yang selalu membimbing kepada kerohanian. Maka dari itu kita yang diberi oleh Allah supayanya mengikuti kerohanian, marilah kita selalu mengikuti bimbingan kerohanian itu. Mudah-mudahan nanti pada suatu saat kita kembali kepada Allah, kita juga akan kembalinya kepada Allah, tidak kembali kepada dimakan cacing secara bebas, cacingnya pesta ya. Jadi kita orang sudah mengerti tentang hakikat, kita jangan takut masalah mati. Karena apa? Mati itu adalah juga perintah. Wong urip di sini aku diperintah tok ya. Mangan minum, kulu wasrobu, silakan makan dan minum. Sholat juga melakukan sebuah perintah. Yang penting kita melaksanakan sesuatu, sadari bahwa itu adalah merupakan sebuah perintah. Yang memerintah siapa? Orang tua. Bukan, yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita itu tahu bahwa kita sholat juga sholatnya atas perintah Allah, kita bekerja juga atas perintah Allah, walaupun itu adalah kebutuhan kita. Kerjakan kebutuhan kita ya. Kalau kita tidak bekerja, maka tidak akan menghasilkan uang. Kalau kita tidak mengerjakan pertanian,
maka pertanian itu tidak akan menghasilkan. Sebagai pedagang, kalau kita tidak berdagang, tidak punya penghasilan. Sebagai orang ngarit, anggar orang ngarit itu berdua orang mangan. Tapi kita harus menyadari bahwa semua apa yang kita lakukan itu adalah sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita sudah sadar dan selalu sadar, maka apapun yang kita laksanakan akan bernilai, atau cara syariatnya adalah bernilai ibadah, yaitu mendapatkan pahala. Tapi kalau sekarang kita melaksanakan sesuatu, janganlah diembel-embeli supaya mendapatkan pahala. Tidak usah dipikirkan, itu memang sudah menjadi janji dari Allah. Setiap orang yang melaksanakan kebaikan, maka itu tetap akan mendapatkan imbalan. Jamaah subuh sekalian yang berbahagia atau yang dimuliakan Allah, mungkin itu apabila ada kesalahan dan kebenaran itu semata-mata karena Allah. Kemudian insya Allah besok kalau Allah masih menghendaki, kita bertemu lagi. Kemudian untuk pada pagi ini, marilah kita tutup bersama dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.